Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang kedua hari ini saya akan memperkenalkan isi dari WordPress ya. Oke, isi dari WordPress kita perbesar dulu. Nah, kita mulai dari paling atas ini ya. Ini namanya domain ya. Oke, domain. Nah, untuk login melalui domain, biasanya teman-teman menggunakan WP admin. Nah, login ya. Domain. Nah, setelah paling atas ini di bawahnya ini namanya dashboard ya. Ini dashboard. Jadi dashboard ini seperti rumah di dalam website. Ini kan ada tanda rumah nih. Rumah ya, rumah. Jadi di dalam rumah itu ada, kalau rumah biasa ada lemari, ada ceret, ada ketel, ada pakaian dan lain sebagainya. Nah, begitu pula di dalam dashboard rumah website kita. Ya, ada banyak macam-macam. Nah, kita mulai dari atas nih, ya. Ini beranda. Beranda itu kayak ya tampilan awal setelah dashboard. Nah, seperti ini. Jadi ringkasan umum beranda. Nah, kalau pembaruan ini seperti update-updatean gitu, informasi update ya. Informasi update. Nah, kalau posting ini ada banyak. Yang pertama, semua post ini adalah semua jumlah postingan yang udah kita upload, baik itu draft, kemudian jadwal, kemudian yang udah diterbitkan dan lain sebagainya. Kalau tambah baru, ini kita mau ngupload artikel, postingan artikel ya. Nah, kalau kategori itu kita akan membuat kategori seperti ini. Nah, ini namanya kategori nih. Ini namanya kategori ya. Nih. Kategori. Namanya kategori. Ya. Kemudian tag. Tag itu semacam yang ada di saat kita ngeposting. Nah, tag itu di sini. Oke. Tag. Nah, seperti itu. Misal kita ketik ini tag ya. Nah, ini arahnya seperti ini. Jadi tag juga ada pemanfaatannya sendiri ya. Tuh. Kemudian selanjutnya ini media. Nah, media ini pustaka. Pustaka adalah galeri kita yang udah kita upload. Yang udah kita upload itu kita bisa lihat di pustaka. Kalau kita mau menambahkan foto, video, atau gambar, atau URL gambar, ini kita tambahkan baru aja ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk selanjutnya. Masuk ke laman. Laman ini seperti halaman ya. Halaman itu bisa dikasih di atas ya, jejer kategori. Bisa juga di paling bawah, biasanya buat privacy policy ya. Privacy policy kayak disclaimer dan lain sebagainya, itu bisa pakai laman. Nah, kemudian laman juga bisa membuat
seperti landing page. Jadi buat baru nanti di pengaturan membaca ini diklik pengaturan ke beranda ya, homepage. Di video saya sebelumnya udah ada itu. Kemudian selanjutnya ini komentar. Ini adalah komentar orang-orang atau visitor dari website yang masuk ke dalam website kita. Kita bisa klik. Seperti ini. Nah, ini komentar-komentar. Kemudian tampilan ini terkait tampilan di dalam website kita. Yang pertama adalah theme. Kita bisa mengupload tema di sini. Kemudian sesuaikan ini, kita bisa menyesuaikan panjang atau lebar dari website tampilan kita. Nah, widget itu kayak ini. Samping-samping websitenya itu loh. Jadi ada, nah bentar. Nah, widget itu seperti ini. Bisa di sampingnya sini kayak ada artikel relate atau seperti ini, atau profil kita dan sebagainya ada. Nah, kemudian menu ini terkait kategori yang akan kita buat. Nanti kalau teman-teman membuat kategori itu ada menu, namanya menu itu. Tajuk, nah, tajuk itu kayak modelnya itu judul. Jadi judul website kita itu apa, bisa diubah di sini. Oke. Nah, teman-teman bisa sesuaikan ini. Misalnya tentang jual apa gitu ya, pepaya atau apa. Nah, di sini bisa diubah identitas itu dan sebagainya. Kemudian latar belakang ini terkait tampilan website kita ya di beranda. Teman-teman bisa cek nanti utek-utek. Nah, kalau lisensi tema itu adalah kode legal dari tema yang kita beli. Cek sistem ini adalah menu yang berguna untuk mengecek sistem website kita pakai coding. Penyunting tema juga seperti itu, untuk mengedit tema kalau kita inginkan secara manual. Plugin. Nah, plugin ini adalah alat bantu. Jadi plugin yang terpasang itu udah terlihat seperti ini. Nah, ini plugin yang udah kita pasang. Nah, plugin yang mau kita pasang, kita berencana kita pasang, tambah baru aja. Nah, nanti ketik di sini mau cari plugin apa, silahkan, banyak banget ya. Malah kuntilanak itu apa nih? Terus penyunting plugin. Nah, ini mau diedit seperti apa pluginnya. Nah, seperti ini. Ini silahkan dibaca ya. Nah, kalau teman-teman nggak bisa coding, lebih baik nggak usah seperti ini. Oke, jadi pluginnya seperti apa aja yang udah saya pasang. Saya jelaskan satu persatu sekalian ya. Jadi kalau bisa pasang plugin seminimal mungkin, dan nggak usah banyak-banyak kalau nggak perlu ya. Ini AdTag for WordPress. Jadi ini untuk iklan AdSense ya biasanya. Jadi biar AdSense-nya meletek langsung, ini dikasih AdTag WordPress. Kemudian AdSense Integration WP Quotes, ini adalah plugin yang membantu untuk meletakkan iklan AdSense kita. Ya.
Nah, Akismet Anti-Spam ini adalah plugin yang berguna untuk menangkal spam-spam. Jadi biasanya kalau di teman-teman ini ada ribuan kan, ratusan ribuan kan. Teman-teman pakai Akismet aja, nanti terlindungi ya. Nah, Classic Editor itu adalah tampilan website seperti ini. Jadi ada beberapa teman yang memang WordPress itu udah update tapi nggak kebenaran ya update-nya. Jadi teman-teman yang udah PW dengan tampilan zaman dahulu pengen buat tampilan zaman dahulu, dan itu pakai plugin Classic Editor, Classic Editornya zaman dulu ya gitu. Kemudian Join Chat itu ada di samping nih. Nah, samping kanan nih. Nah, ini namanya Join Chat ya. Terus for HTTP to HTTPS, TPPS. Nah, ini berguna untuk teman-teman yang ingin memasang SSL ya. Jadi yang kemarin baru www mau diganti HTTPS. Langsung aja nih pakai ini pluginnya. Oke, kemudian media sosial booster ini adalah plugin tentang media sosial, memudahkan untuk nge-share ya. Share website. Meta slider ini adalah slider di dalam website kita. Tampilan depan biasanya di feature ya. No kategori base. Ini biasanya untuk menghilangkan kategori. Jadi ini tampilannya seperti ini. Ini kalau diketik. Nah, biasanya kan di sini ada tulisan kategori nih di tengah-tengah nih. Nah, supaya hilang gimana? Langsung keywordnya pakai plugin ini ya, no kategori base. Kemudian really simple SSL. Ini kalau teman-teman mau masang SSL pakai bantuan plugin dan gak ribet, pakai ini aja. Oke. Kemudian simple author block, ini penulis ya. Jadi penulis itu kayak ini. Kalau pengen tampilannya keren dan teman-teman bisa mengedit sedemikian rupa. Nah, pakai ini seperti ini. Nah, ini ya. Author box. Kemudian SMTCS Google Webmaster Tools ini adalah plugin yang berguna untuk membantu meletakkan kode webmaster biar cepat terindeks ya, untuk konfirmasi. Kemudian WP Fastest Cache ini berguna untuk mempercepat loading. Jadi kalau kita buka website kan biasanya ada historinya itu loh. Nah, ini menghilangkan ya biar cepat. Nah, Yoast ini plugin yang berguna untuk meningkatkan SEO kita. Tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilannya Yoast. Teman-teman bisa mencek model cara optimasi SEO ini di video saya yang sebelumnya. Yang jelas ini ada dua ya, SEO dan keterbacaan ya. Ini hijau semua. Oke. Seperti itu. Nah, itu perkenalan plugin. Kemudian pengguna. Pengguna ini adalah tulisan. Pengguna ini adalah misal kita mau meng-invite teman baru yang mau bergabung di website, bisa tambah baru. Nah, semua pengguna itu adalah semua penulis, semua yang bisa masuk di website ini. Profil Anda silahkan edit ya. Nah, ini peralatan, ini bisa ekspor, impor untuk model ya migrasi ya. Kemudian pengaturan, teman-teman bisa hampir sama dengan plugin ya, cuma bedanya ini ada di permalink. Permalink itu permanen link. Jadi link yang dari dulu sampai sekarang nggak boleh kita ganti, itu permalink.
Umum itu ya pengaturan umum lah, biasa kayak judul website dan lain sebagainya. Ini bagian dari plugin Yoast ya, Elementor. Ini buat landing page, web page itu kayak tadi itu loh ya, plugin ini biasa muncul. Ini juga. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu pengenalan saya tentang dashboard WordPress. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya nanti teman-teman kalau udah praktek terus menerus dan tahu dasar-dasarnya, insya Allah mudah kok ya. Tinggal dicoba-coba terus saja. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.